Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadikan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait activity based costing yang dilakukan oleh PT Siemens. Pada tujuan presentasi ini kita akan membahas terkait penerapan activity based costing di perusahaan Siemens, manfaatnya, tantangannya, dan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mereview ulang apa activity based costing itu. Activity based costing adalah suatu metode penentuan biaya yang mengalokasikan biaya overhead ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk memproduksinya. Berbeda dengan metode tradisional yang mungkin hanya menggunakan satu atau dua penggerak biaya seperti jam kerja langsung atau jam mesin, activity based costing menggunakan berbagai aktivitas dan penggerak biaya untuk mengalokasikan biaya overhead secara lebih akurat. Hal ini menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang biaya yang sebenarnya dari setiap produk ataupun jasa. Langkah-langkah penerapan activity based costing di Siemens. Yang pertama itu identifikasi aktivitas. Siemens mengidentifikasi semua aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi dan layanan, termasuk pengembangan produk, produksi, distribusi, dan layanan penjual. Selanjutnya adalah pengumpulan data biaya. Biaya yang terlibat dalam setiap aktivitas dikumpulkan, termasuk biaya langsung, bahan baku, tenaga kerja, dan biaya yang tidak langsung, overhead, yang berkaitan dengan setiap aktivitas. Selanjutnya menentukan penggerak biaya. CMS menentukan penggerak biaya untuk masing-masing aktivitas, yaitu faktor yang mempengaruhi biaya seperti jam mesin, jumlah unit yang diproduksi, atau jumlah transaksi. Selanjutnya alokasi biaya. Setelah memahami biaya dan penggerak biaya, CMS mengalokasikan biaya aktivitas tersebut kepada berbagai produk dan layanan berdasarkan penggunaan aktual dari setiap penggerak biaya. Dengan metode ini, CMS dapat memahami biaya produk dan melakukan identifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan merumuskan strategi pengendalian biaya yang lebih efektif. Manfaat penerapan activity based costing pada perusahaan CMS yang pertama adalah akurasi biaya yang ditingkatkan. Activity based costing menawarkan informasi biaya yang lebih akurat karena biaya dialokasikan berdasarkan penggunaan aktual aktivitas. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan lebih baik setiap komponen biaya yang terkait dengan produk dan layanan. Dan yang kedua adalah peningkatan efisiensi. Dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien atau dapat dikatakan sebagai pemborosan, CMS dapat melakukan efisiensi dengan mengoptimalkan biaya operasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah strategi penerapan organ yang lebih baik. Dengan informasi biaya atau biaya produksi yang lebih akurat, CMS dapat menetapkan harga produk secara strategis berdasarkan biaya yang nyata dikeluarkan dan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Yang keempat adalah dengan penerapan activity based costing ini, perusahaan CMS dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan keputusan manajerial, keputusan lini produk, pengurangan biaya dan investasi dalam teknologi baru. Oke, tantangan dalam menerapkan activity based costing di Siemens. Meskipun metode ini menawarkan banyak manfaat, ada tantangan yang mungkin ditemui oleh Siemens dalam penerapannya. Yang pertama terkait kompleksitas sistem, implementasi metode ini dapat menjadi saling sulit dan rumit, terutama dengan organisasi yang sudah besar dan manajerial dan strukturnya sudah rumit. Selanjutnya, biaya awal. Untuk implementasi metode ini memerlukan biaya awal yang signifikan terkait dengan pelatihan karyawan dan pengembangan sistem informasi yang diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga, keterlibatan lintas departemen. Penerapan activity based costing memerlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai departemen tanpa kolaborasi yang baik, penerapan bisa menjadi tidak efektif. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, dapat dilakukan pelatihan dan edukasi, pendekatan yang bertahap atau pilot project, dan keterlibatan manajemen. Dengan memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan untuk memahami metode
activity based costing dan manfaatnya, maka akan semakin mudah untuk menghadapi tantangan sebelumnya. Dan melakukan pilot project ini akan memberikan kesempatan untuk melakukan trial dan error dan penyesuaian terhadap sistem metode yang baru sebelum menerapkan ke seluruh perusahaan. Penerapan metode ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi biaya produk di Siemens melalui mekanisme sebagai berikut. Analisis data yang mendalam. Siemens dapat mendapatkan analisis rinci mengenai biaya setiap aktivitas, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki area yang tidak efisien. Yang kedua, pengurangan pemborosan. Dengan memahami dengan jelas biaya dan aktivitas yang tidak signifikan untuk memberikan nilai tambah, Siemens dapat mengurangi aktivitas tersebut. Ketiga ialah akurasi dalam alokasi biaya. Alokasi biaya berdasarkan penggunaan yang aktual daripada alokasi rata-rata memastikan bahwa produk tidak dibebani dengan biaya yang tidak relevan. Selanjutnya dengan dukungan inovasi. Dengan data yang lebih unggul, Siemens dapat memutuskan apakah layak untuk mengembangkan produk yang baru berdasarkan potensi keuntungan yang lebih akurat. Maka dengan itu dapat kita simpulkan bahwa meskipun implementasi activity based costing ini memerlukan investasi awal yang tinggi dan penyelesaian dengan kompleksitas sistem, namun manfaat jangka panjang yang diperoleh, efisiensi operasional dan pengambilan keputusan ke depannya yang dapat dilakukan lebih baik sebanding dengan investasi tersebut. Kesimpulannya, activity based costing merupakan langkah strategis yang tepat bagi Siemens untuk mencapai keunggulan kompetitif. Oke, sekian dari saya untuk penyampaian materi ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih.